Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Februari 2025 dengan judul Sebuah Big Bang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Sekiranya Anda pernah mempertanyakan apakah Tuhan menciptakan kehidupan atau apakah itu memang terjadi secara kebetulan ketika sesuatu meledak. Teori Big Bang. Saya berharap Anda dapat mengunjungi pabrik semikonduktor di mana chip komputer diproduksi. Sebuah chip dengan jutaan kabel koneksi, resistor, kapasitor, transitor, dan diode dibuat dengan memupuk. Lapisan kabel dan komponen lainnya satu di atas yang lain. Setiap lapisan kabel diisolasi dengan yang di bawahnya kecuali di tempat di mana kabel atau bagian lain perlu bersentuhan untuk membuat sambungan listrik. Untuk memproduksi chip, teknisi memulai dengan wafer tipis dari silikon kira-kira seukuran koin besar. Lapisan cair yang sangat tipis dari bahan peka cahaya tersebar di wafer. Cairan tersebut cepat kering dan digambarkan pertama dikurangi menjadi persegi sekitar 1/16 inci di sisinya secara fotografis terpapar ke lapisan peka cahaya. Kemudian pengembangan fotografi dicuci di atas wafer. Semua lapisan peka cahaya tersapu kecuali garis dan bentuk dari gambar. Pada saat itu teknisi dengan menggunakan mikroskop bisa melihat gambar di wafer tersebut. Gambar-gambar kecil ini ditampilkan berdampingan di seluruh wafer, ada sekitar 10.000. Setiap tempat di mana gambar pertama itu dipaparkan akan menjadi sebuah chip. Berapa langkah mengekspos, menyebarkan, mencairkan, dan mengeringkan, mengembangkan, dan sebagainya. Diperlukan menggunakan mesin yang dikendalikan komputer dan robot secepat kilat untuk menempatkan setiap lapisan gambar pada tempatnya. Setelah semua lapisan terbangun pada chip, seseorang menyolder 20 hingga 50 kabel yang sangat kecil untuk masing-masing chip. 200.000 kabel per wafer. Kemudian setiap chip harus dipotong dan dilengkapi dengan sambungan kawat yang lebih besar yang cocok untuk dihubungkan ke papan sirkuit. Berhasil
Anda memiliki jam tangan digital dengan kalkulator, stopwatch, timer, dan daftar telepon. Atau masukkan beberapa chip secukupnya di papan sirkuit. Dapatkan hard disk drive dari suatu tempat, maka Anda punya komputer. Bisakah sebuah chip komputer muncul secara kebetulan? Mustahil. Dan otak manusia jauh lebih rumit dari itu. Apakah itu berasal dari suatu ledakan besar? Teori Big Bang? Saya rasa tidak demikian. Hanya Tuhan saja yang bisa menciptakan otak yang dapat berpikir, merasakan, dan kreatif, yang cukup pintar untuk membuat sebuah chip komputer. Ya Tuhan, otak yang Engkau berikan pada saya sungguh luar biasa. Bantu saya untuk menjalani pola hidup yang menyehatkan otak. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.